Baik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan Engkau, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami dan kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Kami buka hati kami, biarlah Tuhan hadir di hati kami, dalam pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Shalom, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Halo, selamat tahun baru, selamat kita berjumpa kembali di tahun 2021 ini. Tuhan sudah menolong kita 1 tahun lamanya. Kita telah melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan boleh menghantarkan kita di tahun baru tahun 2021 ini. Nah, hari ini kita sudah memuji memuliakan Tuhan dan saatnya kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 2. Kita akan melihat ayat yang ke-12. Sekali lagi, Matius pasal 2. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, firman Tuhan hari ini Katina akan memberikan judulnya, yaitu hati yang baru. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kalau kita baca satu perikop ini, dia menceritakan ketika Yesus lahir dan orang Majus mereka datang, orang Majus dari timur, mereka datang, mereka mencari di manakah Yesus yang lahir itu. Nah, adik-adik yang di rumah pasti masih ingat ya, bulan yang lalu kita memperingatin yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Ketika Yesus lahir, orang-orang Majus dari timur ini mereka mencari-cari di manakah Yesus yang lahir itu, di manakah anak yang baru lahir itu, dan mereka mencari-cari. Dan pas waktu itu mereka dituntun oleh bintang yang membawa mereka, yang menuntun mereka ke rumah atau di tempat Yesus dilahirkan. Nah, pada saat itu Herodes juga mencari di manakah raja, di manakah Yesus yang baru lahir itu, anak yang baru lahir itu. Nah, ketika orang-orang Majus ini sudah mengetahui ada tanda, ada yang menuntun mereka ke tempat anak itu, kata Herodes, nanti kalau ketemu kembali ke sini dong. Aku juga mau ikut, aku mau mempersembahkan korban saya juga kepada anak yang baru lahir itu. Nah, Herodes memesankan kepada orang-orang Majus dari timur pada waktu itu untuk kembali kepada dia akan mempersembahkan juga persembahan katanya. Dan kita lihat kalau kita baca satu perikop ini, bintang menuntun ketiga orang Majus ini untuk sampai ke tempat Yesus dilahirkan, dan mereka tiba di tempat Yesus dilahirkan. Dan di ayat yang ke-11 di situ dia katakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus ketika mereka sampai di tempat Yesus di mana anak itu dilahirkan, mereka membuka harta benda mereka, mereka membuka
persembahan mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Ada apa tadi? Di situ ada emas, kemenyan dan mur mereka berikan kepada anak yang baru lahir, yaitu Yesus Kristus yang sudah lahir. Nah, di dalam ayat yang ke-12 di situ dia katakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di sini orang-orang Majus mereka diperingatkan lewat mimpi. Karena kenapa? Tadi Herodes memesankan kepada mereka, kamu nanti kalau udah ketemu sama anak yang baru lahir itu, kasih tahu dong ke aku juga mau datang. Tetapi pada waktu itu Tuhan memperingatkan, Tuhan mengingatkan orang-orang Majus ini di dalam mimpi agar mereka tidak kembali kepada Herodes tadi. Mereka akan pulang melalui jalan lain. Nah, hari ini firman Tuhan, tadi Katina bilang judul firman Tuhan hari ini adalah hati yang baru. Kenapa? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak melewati lagi jalan yang sudah kita lewatin di tahun yang sudah kita lewatin. Perjalanan hidup kita di tahun-tahun yang sebelumnya mungkin banyak yang membuat kita sedih. Banyak hal yang membuat kita kecewa. Banyak hal yang membuat kita tidak senang untuk menjalani, apalagi tahun kemarin kita mengalami ketidaknyamanan. Kita belajar di rumah, kita mainnya di rumah, khususnya adik-adik yang di rumah yang masih belajar. Dan apa-apa yang kita lakukan selalu di rumah. Hari ini firman Tuhan katakan jangan lagi kembali ke jalan yang sudah kita lewatin, yang sudah kita lewatin. Dan mari kita cari jalan lain untuk kita boleh menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tahun ini mari kita jangan lagi kembali kepada hal-hal yang membuat iman kita down, yang membuat kita tidak semangat. Mari kita mengubah cara hidup kita. Mari kita mengambil cara yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Karena kenapa? Untuk kita boleh melihat, untuk kita boleh menikmati hal-hal yang baru. Maka jangan ingat lagi apa kekesalan yang dulu, jalan yang sudah kita lalui yang dulu yang membuat kita kecewa, marah, dendam, apapun yang membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Mari jangan ingat lagi, tetapi mari kita fokus. Hari ini kita akan berjalan di tahun 2021 ini dengan penuh optimis, semangat yang baru kepada Tuhan. Dan kita akan menikmati tahun 2021 ini dengan penuh sukacita, semangat dan harapan-harapan yang baru. Dan sukacita yang baru, semangat yang baru yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Syaratnya jangan lagi lewatin jalan yang sudah kita lalui. Jangan lagi kembali kepada perbuatan-perbuatan, hal-hal yang buruk di tahun-tahun yang sebelumnya. Mari kita ubah hidup kita, mari kita ubah pikiran kita, mari kita ubah setiap perilaku kita. Agar kenapa? Biar kita boleh melihat penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk kita boleh menikmati dalam hidup kita. Amin. Oke, nah hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kita, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, boleh memberikan semangat yang baru kepada kita semua. Mari tinggalkan perbuatan-perbuatan lama kita, mari kita tinggalkan tingkah laku kita yang lama yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak membuat kita semakin semangat. Tetapi mari hari ini kita boleh
berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini dengan penuh keyakinan bahwa ada semangat, ada sukacita, ada kegirangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita renungkan dalam hidup kita firman Tuhan hari ini sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan kita dan menjadi motivasi bagi kita semua. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur hari ini buat kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah menolong kami di tahun-tahun yang sebelumnya. Khususnya tahun 2020 kami boleh lewatin dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami boleh menginjakkan kaki di tahun 2021 ini karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami, biarlah Tuhan yang mengajar kami Tuhan, agar kami boleh meninggalkan hal-hal yang buruk di tahun-tahun yang sebelumnya. Kami boleh memandang Engkau terus dalam hidup kami, berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh harapan dan dengan penuh keyakinan. Ada semangat, sukacita dan harapan-harapan baru yang Tuhan akan sediakan bagi kami semua. Berkati kami semua dan berkati seluruh adik-adik yang di rumah yang sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan semua bagi siapa yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menjamah hati kami, biarlah melalui firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamatan baru. Bye-bye.